nggak bisa dipungkiri bahwa ada disparitas atau ada kesenjangan antara penyanyi dengan pencipta lagu. Jadi seolah-olah ada kayak jarak yang besar banget dari ekonominya, dari dari kesejahteraannya itu beda banget. Jadi saya mau pengen at least setidaknya pencipta lagu itu punya hak yang wajar lah. Maksudnya dengan porsinya dia sebagai pencipta lagu, dia dapat kewajaran gitu. Tapi ini sama sekali tidak ada kan. Ada yang sampai royaltinya hanya 0. Saya cuma 125.000. Jadi ini yang melihat orang dari jauh pasti akan merasa kasihan ya pencipta ya. Itu aja sih. Jadi orang akan menaruh rasa simpati kepada pencipta. Nah, kalau ini sudah kita benahin, tata kelolanya sudah kita benahin, pemikiran, pemahaman seperti itu pasti udah nggak ada lagi. Rasa-rasa sebenarnya, sekarang udah pencipta udah sejahtera. Itu harapan kita sih. Kalau di Padi itu udah jelas bahwa kalau umpamanya karya, siapa yang menciptakan lagu ya dia akan dapat beda ya. Jadi untuk karya, umpamanya ada lagu, umpamanya Sobat yang menciptakan saya, nanti akan ada royalti tersendiri yang masuk. Dan itu udah diatur oleh perusahaan rekaman pada saat itu. Nah, yang sekarang kita perjuangkan adalah untuk event, untuk performing acara-acara di luar di muka umum, di public area. Itu yang sedang kita perjuangkan. Ya, kita sebenarnya dari aksi sudah mengusulkan dan kita sudah mendevelop sebuah platform yang mana itu akan lebih memudahkan orang untuk melakukan direct license. Gimana caranya ketika ada penyelenggara acara, mereka ingin memasukkan izin, ingin mengajukan izin untuk penyelenggara acara, termasuk membayar lisensi dulu, meminta lisensi dulu, memohon lisensi, setelah diberikan dibayar lisensinya dengan sejumlah perhitungan tertentu, lalu baru boleh main. Nah, kemarin itu kita sampaikan di beberapa kementerian, sebenarnya skema ini sangat mudah dan simpel, tapi masih ada pertentangan kan dari LMKN. Nggak boleh begitu. Jadi ini gimana sih, mau sejahtera pencipta lagu atau mau sejahterakan si LMKN-nya gitu. Jadi kita nggak mau ini berdiskusi terlalu lama karena udah jelas bahwa sekarang kita butuh perjuangan untuk para pencipta lagu. Ini bukan untuk pihak yang lain lagi. Kemarin 125, apakah udah ada update lagi nggak dari LMKN tentang pendapatan royalti Mas Pio? Sampai sekarang ini belum. Jadi mereka masih tetap bertahan dengan sistem mereka. Kalau mereka tetap melakukan pemungutan dan pendistribusian seperti cara mereka yang lama, jadi belum ada perubahan. Walaupun kemarin udah gonjang-ganjing udah setahun yang lalu, ternyata tetap aja dapat royaltinya segitu. Jadi saya pikir ini harus berubah, ini harus benar-benar harus ada perubahan besar ini di tata kelola royalti. Terakhir berapa Mas? Masih yang terakhir kan yang 2025 belum. Itu terakhir yang 125.000 itu. Berarti 120. Padahal kemarin masih 250, turun malah. Itu 125.000 semua lagu Mas Pio. Ya, mereka mengklaim bahwa itu yang sudah mereka kumpulkan, itu yang sudah mereka kolek. Berarti kan mereka nggak kompeten dong. Mereka berarti nggak bisa mengumpulkan royalti. Mereka nggak bisa menggunakan sistem yang mereka klaim bahwa itu adalah sistem yang paling benar. Jadi Mas Pio melihat LMKN sekarang problemnya adalah kompetensi tidak kompeten, terus selalu juga tidak transparan, terus selalu juga masih keras kepala, keras hati karena merasa sistem mereka adalah itu benar, terus selalu membawa undang-undang hak cipta atau selalu membawa hukum sebagai pedoman mereka. Padahal hukum, law is logic. Jadi hukum itu adalah penuh dengan logika. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang tidak adil atau tidak fair atau tidak bikin pencipta lagu sejahtera, kenapa harus dipertahankan hukum itu? Itu sih. Jadi kita harus berubah. Kita semua harus ikut menjaga ini supaya ada perubahan yang besar untuk tata kelola royalti ini.